Shalom saudaraku, pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan dengan judul Buta Tapi Melihat bersama dengan saya, Fani Paendong. Tuhan mengaruniakan kepada kita panca indera, salah satunya mata. Mata diciptakan Tuhan untuk kita dapat melihat dan menggunakannya dengan baik. Namun tidak semua orang memiliki mata itu dapat melihat. Tidak semua kita yang diberikan panca indera untuk melihat, namun dapat melihat seperti yang Tuhan mau. Sebaliknya, ada yang tidak memiliki mata dengan baik, tapi orang-orang tersebut dapat melihat. Bagaimana mereka dapat melihat sekalipun secara jasmani mata mereka buta? Injil Markus 10 ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Kita belajar hari ini dari seorang yang bernama Bartimeus. Bartimeus tiap hari hanya mengharapkan bantuan atau belas kasihan dari orang banyak, dari orang-orang yang lewat di depannya. Setiap hari dia harus lakukan hal itu untuk memperpanjang hidupnya. Di dalam ayat 47 sampai 48, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Bartimeus berteriak semakin keras supaya Yesus tahu di mana dia sedang berada saat itu. Bartimeus memang matanya buta, tapi mata hatinya dapat melihat. Itulah yang tadi saya katakan, buta tapi melihat. Dengan cara apakah dia dapat melihat? Dia melihat bukan dengan mata jasmani, tapi dia melihat dengan mata hatinya. Dia mungkin pernah mendengar siapa itu Yesus, dan dia beriman satu kali dia akan bertemu dengan Yesus. Ayat 49 sampai dengan 50. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Dalam versi yang lain dikatakan Bartimeus melompat dan meninggalkan jubahnya untuk segera bertemu dengan Tuhan Yesus. Bartimeus mendatangi Yesus dengan meninggalkan jubahnya. Jubah di sini bisa bicara banyak hal dalam kehidupan kita. Dia meninggalkan segala sesuatu yang mencoba menghalangi dia untuk dia bisa berjumpa dengan Yesus. Mengosongkan dirinya seperti Yesus mengosongkan dirinya untuk bisa berkenan di hati Bapanya. Jubah apakah yang sedang kita kenakan sehingga kita tidak bisa berjumpa dengan Yesus? Ayat 51 sampai dengan 52, tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudaraku, mari kita tinggalkan jubah kita, kebesaran kita untuk bisa berkenan di hadapan Bapa di sorga. Bartimeus mendapatkan apa yang dia butuhkan menurut imannya, menurut kebutuhan imannya. Dia meminta seperti yang dia butuhkan. Yesus menghargai itu, saudara. Yesus melihat iman kita. Dia mau menolong kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Tetap percaya, tetap kuatkan hati. Jangan bimbang, karena Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya. Mari bersama-sama, sekalipun kita bisa melihat,
tapi biar mata hati kita tetap dapat melihat dengan baik. Amin, amin.